Nama saya Muhammad Azhar Rahman dengan NIP G002593 dari kelompok SGD A1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang anatomi dinding abdomen, kit superior dan juga inferior. Masuk ke laporan yang pertama, Dava sedang maraton nonton One Piece dari episode 1. Ia melihat Zoro sering berlatih angkat beban dan perutnya six pack. Dava juga ingin punya perut six pack seperti Zoro dan memutuskan untuk mulai latihan. Namun ia bingung harus melatih otot apa sehingga ia bertanya kepada kamu yang kebetulan sedang mempelajari anatomi abdomen. Poin yang A, jelaskan pembagian lapisan dinding abdomen anterolateral dan posterior. Poin B, jelaskan mengenai sistem otot yang ada di abdomen. Dan poin C, jelaskan mengenai organ retroperitoneal dan intraperitoneal. Baik, kita mulai dari poin A terlebih dahulu. Pembagian lapisan dinding abdomen dari bagian anterolateral dan juga posterior. Jadi dinding abdomen dia memiliki susunan lapisan dari superficial ke dalam, yaitu nanti di bagian anterolateral yang paling bawah ini nanti ada kulit, kemudian fascia superficialis, dan bawahnya lagi ada dua bagian yaitu fascia superficialis dibagi jadi dua, ada fascia Kemper yaitu lapisan lemak superficial, dan juga fascia scarpa itu bagian lebih dalamnya, membran lebih dalam. Di bawahnya ada fascia profunda yang menutupi kelompok otot-otot dinding perut. Otot-ototnya terdiri dari antara lain musculus obliquus externus abdominis, musculus obliquus internus abdominis, musculus transversus abdominis, musculus rectus abdominis, dan juga musculus pyramidalis. Di bagian lebih bawah lagi diikuti oleh fascia transversalis, fascia extraperitonealis ataupun jaringan lemak, dan juga nanti di bagian terdalam adalah peritoneum parietale yang membatasi cavitas peritoneum. Kemudian lanjut yang bagian posterior, lapisannya dimulai dari paling luar yaitu kulit, diikuti oleh fascia superficialis dorsi. Lapisan otot posterior terbagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok pertama ada musculus latissimus dorsi, diikuti yang lapisan kedua yaitu musculus obliquus externus abdominis, musculus rector spinae, musculus longissimus dorsi, dan juga musculus serratus posterior inferior. Kemudian ada lapisan yang ketiga terdiri dari musculus multifidus, musculus interspinalis, dan juga musculus obliquus internus abdominis. Kemudian dilanjut dengan lapisan keempat terdiri dari musculus quadratus lumborum, musculus iliopsoas, dan musculus transversus abdominis. Juga terakhir bagian paling dalam di posterior ada pada fascia externa peritonealis dan juga peritoneum parietale. Kemudian masuk ke poin B, sistem otot yang ada di abdomen. Abdomen dibatasi oleh struktur otot pada sisi superior, inferior, anterior, posterior, dan juga lateral. Di superior batasnya adalah diafragma, sedangkan inferior batasnya apertura pelvis superior. Di anterior dibentuk oleh bagian bawah cavum thoracis dan kelompok otot dinding depan yaitu obliquus externus abdominis, musculus obliquus internus abdominis, musculus transversus abdominis, dan juga musculus rectus abdominis beserta aponeurosisnya. Pada bagian posterior didukung oleh struktur tulang vertebrae lumbale 1 sampai 5 beserta diskus intervertebralis yang memberikan kekuatan dan stabilitas tulang belakang. Di bagian lateral ada os costae dan juga os coxae dan juga otot besar seperti musculus psoas major, musculus quadratus lumborum, dan juga oligoaponeurosis musculus transversus abdominis. Kemudian di poin C yaitu organ retroperitoneal dan juga intraperitoneal. Di organ intraperitoneal itu adalah organ yang seluruh permukaannya dilapisi oleh peritoneum dan terletak di dalam kavitas peritonealis. Organ-organ tersebut meliputi seperti gaster, duodenum part superior, jejunum, ileum, appendix vermiformis,
kolon transversum, kolon sigmoideum, cauda pankreas, lien, dan juga hepat. Sebaliknya, organ retroperitoneal terletak di luar kavitas peritoneum dan hanya bagian anteriornya saja yang dilapisi oleh peritoneum. Organ-organ retroperitoneal seperti suprarenal gland, aorta, duodenum, kecuali yang bagian part superior, pankreas, kecuali cauda, ureter, kolon ascendens dan descendens, ginjal, esophagus, dan juga rektum. Baik, kita lanjut di skenario laporan yang kedua. Rama gemar menonton Tan Boy Kun di YouTube. Setelah melihat dia makan mie pedas dan ayam goreng, Rama langsung memasak 2 bungkus mie pedas dan membeli 2 porsi ayam goreng. Keesokan harinya Rahma curhat ke kamu karena merasakan sakit perut hingga kerongkongannya terasa panas. Kamu pun curiga Rahma mengalami GERD. Jelaskan anatomi gaster beserta sphincter yang ada di gaster. Baik, sini eh, saya akan menjelaskan mengenai anatomi gaster beserta sphincternya untuk menjawab pernyataan kasus di atas. Secara anatomis, gaster terbagi menjadi 4 bagian utama. Yaitu yang pertama fundus gastricum. Ini adalah bagian lambung yang paling atas dan bentuknya itu bulat. Yang kedua ada pars cardiaca. Ini adalah area pintu tempat masuk esophagus bertemu dengan lambung. Selanjutnya ada yang ketiga corpus gastricum. Ini adalah bagian badan atau bagian tengah lambung yang ukurannya paling besar. Di dalam korpus ini ada lipatan mukosa yang disebut sebagai rugae atau plica gastrica. Kemudian yang keempat ada pars pylorica. Ini bagian terakhir dari lambung yang terdiri dari antrum dan juga canalis pyloricum sebelum makanan masuk ke dalam usus halus. Selain empat bagian tersebut, ada struktur yang penting terutama dalam kasus GERD seperti di skenario tadi, yaitu sphincter atau katup otot. Sphincter pada gaster ada dua, yaitu yang pertama gastroesophageal sphincter atau biasa disebut LES, lower esophageal sphincter. Letaknya di perbatasan kerongkongan dan juga lambung. Pada kasus Rahma ini, kemungkinan katup ini yang melemah sehingga asam lambung naik ke kerongkongan dan menyebabkan rasa terbakar ataupun panas. Yang kedua yaitu sphincter pylori, yaitu katup yang di bagian bawah yang mengatur keluarnya makanan dari lambung menuju ke usus halus ataupun duodenum. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke skenario laporan yang ketiga. Raka, seorang siswa kelas 11, merasa perutnya sakit sejak pagi. Awalnya rasa nyeri muncul di sekitar pusar dan hanya terasa seperti kram ringan. Namun setelah beberapa jam kemudian, nyeri tersebut berpindah ke bagian kanan perut dan semakin tajam. Raka juga merasa mual dan langsung makan, dan ketika teman sekelasnya menekan sedikit area tersebut, rasa sakitnya bertambah hebat. Pertanyaannya, jelaskan letak appendix, letak yang paling umum, cara pengukuran beserta nama garis dan titik pengukurannya. Baik, kita jawab pertanyaan mengenai letak dan juga cara pengukuran appendix. Jadi yang pertama mengenai variasi letak appendix. Posisi usus buntu tidak selalu sama pada setiap orang. Ada 5 variasi posisi utama, yaitu yang pertama retokaseal di belakang cecum, kemudian ada posterioris di belakang usus halus, itu tepatnya ileum. Kemudian ada pelvicum mengarah ke rongga panggul. Yang keempat ada preilealis di depan usus halus dan juga subcaecalis di bawah cecum. Dari kelima variasi tersebut, yang paling umum terjadi adalah posisi retrosecal seperti yang terlihat pada jam 11 atau jam 12 diagram. Yang kedua, bagaimana cara kita mengukur atau mencari titik nyerinya? Ada dua garis panduan utama, yaitu yang pertama menurut garis Monroe-Richter. Dengan caranya yaitu kita tarik garis imajiner dari sias dextra ataupun tulang panggul depan kanan menuju pusar ataupun umbilikus. Nah, pangkal appendix terletak di sepertiga lateral garis. Titik inilah yang sangat terkenal dengan sebutan titik McBurney.
yang biasanya dokter di situ dia menekan untuk mengecek radang usus buntu. Yang kedua, menurut garis Lange. Kalau ini kita tarik garis lurus dari sias dextra ke sias sinistra. Itu bahasa lainnya dari tulang pinggul kanan ke kiri. Ujung appendix itu biasanya berada di titik 1/6 lateral dextra dari garis tersebut. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dari ketiga skenario laporan tadi.